Halo, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi bersama saya Onesiforus. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita ada di sebuah tempat mangrove yang ada di Situbondo. Tidak hanya di Surabaya saja di tempat saya tinggal berada, di sana juga ada mangrove. Tapi di kota kita juga di sini ada mangrove yang sungguh luar biasa indahnya. Bapak Ibu juga bisa lihat di belakang saya ini ada pohon-pohon mangrove. Nah, ya, pada pagi hari ini kita belajar manfaat tumbuhan mangrove di tempat ini, kenapa ada, dan juga tepatnya kenapa di pesisir-pesisir lautan. Itu kita tahu untuk mencegah kalau misalnya ada tsunami, ada tidak menatalisir, tidak terlalu masuk ke dalam kota. Nah, kita juga belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur pasal yang 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan membacakannya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku adalah musuhku. Mereka sendirilah yang menggelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku percaya. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, dan dalam kemah-Nya aku mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Puji Tuhan. Di sini bisa dibilang Daud dalam suasana buntu, mungkin dalam hidupnya dia mau jalan ke depan, jalan ke belakang, banyak orang yang ingin memerangi kehidupan Daud. Nah, kita juga tahu kehidupan Daud itu seolah-olah banyak sekali orang yang benci. Kita bisa lihat Saul yang terus mengejar-ngejar, terus musuh-musuh pada saat itu juga mengejar karena Daud begitu berkuasa pada saat itu karena mengalahkan banyak pasukan yang ada. Nah, kita bisa lihat dia di situ bilang kepada kita bisa lihat Mazmur Daud bicara ketika orang-orang datang menyerangku, dia tidak gentar, dia tidak takut. Nah, sama di dalam kehidupan kita juga mau ketika kita ada masalah apapun yang datang menyerang kehidupan kita, ketika kita ada suatu masalah dalam kehidupan kita tetap teguh. Bahkan Daud itu berkata dia mau berkemah, dia tidak akan kemana-mana, dia untuk menikmati diam di hadirat Tuhan. Nah, kita juga mau dalam gelombang masalah hidup, mungkin kita memang ke depan kita tidak akan tahu masalah apa yang kita akan hadapi, apa yang akan kita nanti kita bisa kaget, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau misalnya kita diam di dalam hadirat Tuhan, itu suatu ketenangan pasti kita akan terima. Nah, contohnya seperti mangrove ini Bapak Ibu. Ketika ada badai, ketika ada tsunami, dia tetap berdiri di sini terus, tidak akan kemana-mana. Dia akan melindungi dari di kota itu akan terlindung karena ada mangrove yang ditanam di sini. Nah, sama Tuhan ketika
kita ada bersama Tuhan, kita tuh dilindungi sama Tuhan. Nggak mungkin masalah itu langsung menerjang kehidupan kita. Kalau misalnya kita sendiri berpengharapan sama Tuhan, kita diam di dalam hadirat Tuhan, tidak mungkin masalah itu Tuhan itu nggak ikut campur. Ketika anak Tuhan itu terus di dalam hadirat Tuhan, itu pasti Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Seperti contoh, saya bersaksi sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin dalam kehidupan saya pun juga merasa lemah. Saya juga manusia. Meskipun dalam posisi saya jadi hamba Tuhan, saya dipenuhi dengan masalah. Bahkan masalah tidak datang hanya sebentar, tapi masalah itu datang terus. Saya punya opa-oma saya. Nah, di mana oma saya sakit, saya pun juga khawatir Bapak Ibu. Namanya juga seorang cucu kan, omanya sakit, bingung. Terus mikirnya, oh ini pandemi, nggak mungkin bisa pulang. Jadi saya juga berpikir, oh Tuhan tolong. Tapi kita bisa lihat, karena kita diam di hadirat Tuhan, meskipun banyak gelombang yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, di situ Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kuasa-Nya. Kalau misalnya kita berpengharapan sama Tuhan, lihat, saya menyaksikan sendiri, pekerjaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Oma saya sembuh, dan itu suatu hal yang membuat saya senang. Kalau misalnya kita ada diam di hadirat Tuhan, meskipun ada masalah menerjang, itu masalah karir, masalah kesehatan, masalah apapun itu, kita tidak perlu takut, kita tinggal diam di hadirat Tuhan. Sama seperti Mazmur Daud, kita belajar bersama-sama, permasalahan itu tidak membuat kita gentar, tidak membuat kita goyah. Apalagi jangan sampai ketika kita sudah bersama Tuhan, kita undur dari Tuhan. Kalau misalnya kita semakin undur, ya berkat Tuhan kita tidak bisa terima. Bahkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahkan nggak terkerjakan secara luar biasa. Yuk, saya saya yakin jemaat Tuhan itu semua percaya bahwa diam di dalam hadirat Tuhan itu adalah suatu kesenangan. Bahkan ketika di situ juga Mazmur Daud, ketika kita diam di hadirat Tuhan, kita juga mau mempersembahkan korban dengan sorai-sorai, mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Ketika kita diam di hadirat Tuhan, bukan hanya diam saja, kita mau menaikkan pujian kita, seruan kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, jangan kita sendiri yang disenangkan, tapi kita sendiri juga mau menyenangkan Tuhan. Jangan kita ya diam di hadirat Tuhan, menerima berkat Tuhan, tapi kita gak mau menyenangkan Tuhan. Tapi kita belajar bersama-sama, ketika kita diam di hadirat Tuhan, kita menaikkan pujian sembah kita naikkan, ya seperti contoh hubungan dekat sama Bapak kita, Ibu kita, seperti keluarga sendiri. Kita mau belajar sama-sama agar kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekiranya Tuhan sendirian terus memberkati kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan di Situbondo. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.